Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak, kami dari mahasiswa UM Surakarta ingin mewawancarai Bapak terkait dengan mata kuliah pengantar bisnis manajemen. BBM. Sebelumnya namanya Bapak siapa? Ya, kenalkan nama saya Budi Wahyono. Usia 64 tahun. Saya di sini posisi sebagai visi dari perusahaan visi politik kontrol. Jadi kalau tadi dikatakan manajemen pengantar manajemen, insya Allah saya bisa jawab. Mungkin saya banyak di bidang tekniknya, jadi mungkin tidak terlalu di manajemen. Gimana? Pertanyaan yang pertama, berapa lama Bapak dan Ibu menempati posisi sekarang? Sejak pertama kali. Ya, kira-kira 4 tahun yang lalu. Jadi saya ini pensiunan dari salah satu perusahaan kemarin. Kemudian ya mungkin tenaganya masih bisa digunakan atau masih bermanfaat. Akhirnya saya kerja di sini. Oke, politik. Kemudian ada pertanyaan kepada Bapak, pada posisi Bapak saat ini keterampilan manajemen apa yang paling banyak digunakan? Ya karena background saya itu manajemen teknik, jadi ya manajemen teknik. Maksudnya begini, manajemen teknik itu hubungannya sama ISO 91 itu mengatakan membicarakan masalah mutu. Nah, otomatis kalau mutu ada hubungannya dengan perusahaan perusahaan kami, yang hubungannya sama teknik. Ya mau nggak mau saya terapkan ISO 91 itu. Untuk pertanyaan yang keempat, saat menjalankan visi manajemen, dapatkah Bapak menggunakan berapa lama penggunaan waktu selama berapa hari, selama kerja, berapa jam? Ya, jadi kalau saya bagi waktunya ya normal aja. Kalau kerja ya kerja, kalau waktunya istirahat ya istirahat, kalau waktunya di rumah ya di rumah, saya nggak mikir kerjaan. Jadi kalau boleh dikatakan bagi 3, kerja 8 jam, istirahat berapa jam, ya untuk bersosial urusan lain ya 8 jam. Seperti itu. Terus pertanyaan kedua, Bapak juga menggunakan waktu di luar jam atau hari libur menjalankan fungsi manajemen bagi perusahaan yang telah diuraikan menurut? Ya, jadi tidak menutup kemungkinan kalau kita ketemu customer, karena kami ini kan kerja di bidang jasa. Jasa itu tidak melulu hanya apa istilahnya jam kerja saja. Dimungkinkan ketemu sama orang di luar jam kerja dengan waktu santai, dengan waktu sambil ya sekarang lagi musim-musimnya kan mau lebaran dan sebagainya. Nah itu paling tidak 1 jam 2 jam di luar jam kerja tidak ada masalah. Bahkan mungkin kalau memang agak detail yang harus dijalankan adalah di luar jam kerja. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana masalah etika praktik dalam perusahaan? Etika. Berarti kalau saya dengan kata-kata etika itu berarti ada, kalau bahasa Jawanya unggah-ungguh. Nah, unggah-ungguh itu budaya. Yang diterapkan di sini itu sebenarnya normal-normal saja. Maksudnya begini, etika apa ya? Etika yang tua menghargai yang muda menghormati yang tua, yang senior menghargai yang junior, demikian juga yang junior ya menghargai atau menghormati yang senior. Nah itu pun berjalan secara alami dan tidak ada batas waktu. Saya beretika harus 1 minggu ini betul, harus jalan saat ada. Jadi tetap proses. Nah proses itu apa namanya di tempat kami ini normal seperti perusahaan lain. Kalau tidak ada ceritanya mungkin kedudukan posisi tinggi itu harus menekan sama yang rendah, atau mungkin
bukan melawan yang jadi normal secara saya. Nah, terus nih Bapak, bagaimana bilangan dan mengharap praktek etika di lingkungan kerja itu bisa berjalan? Ya. Pelaksanaannya itu kita ambil contoh, misalnya ada budaya lain, contoh yang ada misalnya ada seseorang yang ulang tahun, kan udah mungkin ulang tahun. Nah ini kita berusaha untuk terlibat ini, memberi selamat, memberi apa namanya penghargaan, walaupun itu kecil bagi mereka, bagi yang ulang tahun itu punya perhatian khusus, tidak terlalu istimewa, tapi kita berusaha untuk lebih spesifik. Apakah ada budaya perusahaan yang spesifik yang bisa dilakukan? Kita singgung tadi ya sedikit. Ya, sedikit. Ya, jadi di sini itu ada budaya spesifik yang mungkin ada positifnya. Contohnya begini, kalau tidak menggunakan APD itu didenda sama teman-temannya sendiri. Jadi contohnya tadi Mbak kesini nggak pakai helm, itu harusnya didenda, misalnya gitu ya. Saya kesini nggak pakai helm, didenda gitu ya. Tapi yang mendenda itu ya teman-temannya sendiri. Harapannya kalau teman-teman sendiri tidak canggung, jadi tetap ada etika menghormati. Nah biasanya didenda, kalau sudah didenda itu uangnya buat makan-makan bareng-bareng. Jadi tidak merasa terbebani juga yang denda itu. Nah itu salah satu. Kemudian yang lain ya banyak lah, tapi tidak memberatkan atau tidak membebani. Harapannya kan karyawan itu kerja enak, nyaman, seneng, nggak gitu ya. Tidak ada ganjalan benci yang bersama ini. Terus pertanyaan terakhir, bagaimana proses pembentukan budaya perusahaan? Ya memang kami ini sebagian kecil dari perusahaan di tempat kami. Jadi kami ini bagian kecil saja. Ada induknya begitu. Ya mau nggak mau saya membentuk budaya atau beretika itu ya dari yang kecil dulu. Baru nanti kita bawa ke yang lebih. Ya, caranya ya kami ini kan cuma 12 orang atau kita bergaul secara baik, harapannya bergaul secara baik itu bisa dicontoh oleh bagian yang lain di perusahaan kami. Jadi kalau kita kumpul ke terus mereka mau kami ini dulu enak ya kalau di Milan itu bisa itu harapan saya bisa nular budaya cara saya. Sekian pertanyaan. Terima kasih Bapak. Sudah. Terima kasih atas saya juga terima kasih diberi kesempatan diwawancarai ya. Mungkin kecil. Iya. Mohon maaf juga mengganggu waktunya. Nah, menularkan sesuatu yang baik. Terima kasih.